Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya, juga meminta ampunan hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan hawa nafsu kita dan dari buruknya amal-amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun mampu menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun mampu memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, satu-satunya ilah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mau mati, jangan sekali-kali mau meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai seorang muslim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertutur katalah dengan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki kondisi hidup kalian, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, jamaah salat Jumat Masjid Namirah yang mendapatkan banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, dalam suasana yang penuh dengan keimanan ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kembali terpilih menjadi hamba yang mendapatkan banyak keistimewaan. Bahwa dari satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin. Siapa di antara kita yang mengatakan tidak pernah melakukan dosa satu Jumat yang lalu? Dan betapa berhajatnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di masjid yang mulia ini, di majelis yang agung ini, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampunkan seluruh dosa kesalahan kita dan menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan. Ibadallah, menarik untuk menjadi bekal tambahan dan menjadi pengingat untuk kita agar perjalanan hidup dari Jumat ini menuju Jumat depan dan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala insyaallah kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang jaraknya kurang dari 100 hari lagi insyaallah. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, begitu banyak janji yang Allah berikan kepada kita dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Satu titik penuh
Satu titik temu yang bisa kita pastikan dari satu Jumat, dari satu Ramadan adalah bagaimana mentahqiq, mewujud nyatakan ketakwaan di dalam diri kita. Pesan-pesan dari mimbar-mimbar Jumat sejak zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, dari mimbar beliau yang ada di Masjid Nabawi, mimbar Jumat yang ada di samping Baitullah Ka'bah, mimbar Jumat di seluruh penjuru dunia, menyampaikan satu risalah yang sama, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ramadan dengan ibadah puasa yang menjadi rukun dari keislaman kita juga disyariatkan, la'allakum tattaqun, semakin memberikan penegasan kepada kita bahwa takwa adalah satu-satunya standar nilai yang ingin Allah Subhanahu wa taala pastikan ada di dalam hati setiap muslim. Ibadallah, lalu takwa seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Inilah yang menjadi muqaddimah dan senantiasa diulang, bahkan menjadi rukun dari khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Al-Khatib dan kita semua dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, menandakan bahwa ada takwa tapi belum sebenar-benarnya takwa. Di abad keempat Hijriyah, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala pernah menuliskan, idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Jika dalam suatu kondisi, suatu kesempatan engkau dalam kesendirianmu, maka jangan katakan aku sedang sendiri, tapi katakan alayya raqibu, di atasku ada Allah yang maha mengawasi. Karena terkadang ibadallah dalam kondisi bersama-sama, berjamaah, insya Allah ketakwaan itu mudah kita wujudkan karena ada yang mengingatkan. Tapi dalam kondisi kesendirian kita, ketika tidak ada orang yang mengawasi kita, hanya kita dengan diri kita sendiri, dan pintu-pintu kemaksiatan terbuka lebar di depan kita, disinilah iman, takwa itu teruji haqqa tuqatih. Maka ulama-ulama kita memberikan penjelasan, memberikan penguatan. Di antara makna haqqa tuqatih, makna yang hakiki dari takwa adalah an yuta'a wa la yuqsa, wa an yudhkara wa la yunsa, wa an yushkara wa la yukfar. Di antara 3 poin utama dari takwa yang hakiki adalah kita menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat di jalannya. Kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lupa dengannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Menjadi ciri dari orang-orang yang beriman, dan perbandingan terbalik dari orang-orang munafik adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Kemudian kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkarinya. Ini kembali kepada amalan-amalan saleh yang kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, bahwa meninggal dunia, wafat itu hanya satu kali. Maka pastikan kematian kita dalam kondisi sebagai seorang muslim. Terdengar seperti biasa karena terulang, tapi ini bukan rutinitas semata jamaah Jumat yang mulia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya mengingatkan kita tentang pentingnya ayat ini, bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, ay man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih.
Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa yang membiasakan pola hidup tertentu, siapa yang hidup dalam kondisi tertentu, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa yang diwafatkan dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu juga. Maka di sini pentingnya kita memastikan keistiqomahan dalam iman, dalam ketaatan, mewujudkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita, agar nantinya Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam husnul khatimah. Sering kita mendengar ada tetangga kita, ada orang tua kita, ada senior kita, Masya Allah, berjalan di waktu subuh, meninggal di waktu sujud, dan dalam kondisi kebaikan lainnya. Dan tidak sedikit juga kita dengar di antara kita diwafatkan dalam kondisi kelalaian, dalam kondisi tidak siap. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam momentum Jumat yang mulia ini menjadikan kita hamba yang cerdas, hamba yang senantiasa mempersiapkan hidupnya sebagai bekal menuju perjalanan abadi menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ikhwani fillah, hari-hari terbaik di depan kita. Para sahabat ridwanullahi alaihim yang mendapatkan tarbiyah nabawiyah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa, bermunajat, berharap-harap cemas apakah mereka akan mendapati lagi bulan suci Ramadan. Dan kita pun dengan langkah mereka kita ikuti, berharap-harap cemas 3 bulan terakhir. Berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba yang kembali mendapatkan kemuliaan keagungan bulan suci Ramadan. Hal tersebut bisa kita wujudkan dengan keistiqomahan kita berada di dalam kebaikan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimul jalila li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi waliyil muttaqin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa, fa innaha wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Thumma a'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amr bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi idh qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala alihi innaka Hamidum Majid wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala alihi innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li husni ibadatika fihi ya rabbal alamin.
ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت الغفور الرحيم فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.